Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, semoga setiap langkah kaki kita menuju masjid untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah dan menghadiri kajian ilmu semakin mendekatkan kita menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan kemarin, insyaallah hari ini kita akan membahas salah satu tema dari kitab Al-Hikam, yakni pasal ke-6. Temanya Allah Maha Tahu Allah Maha Tahu waktu yang tepat untukmu. Imam atau Syekh Ibnu Athaillah menuliskan dalam kitab Al-Hikam, la yakun ta'akhkharu amadil ata'i ma'al ilhahi fi du'ai mujibal liya'sika fahuwa dhaminalak al-ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsik wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turid. Janganlah keterlambatan masa pemberian Tuhan kepadamu, padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan patah harapan. Sebab Allah tidak menjamin menerima semua doa dalam apa yang Dia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu dan pada waktu yang diinginkan dan dikehendakinya, bukan pula pada waktu yang kau inginkan atau engkau kehendaki. Jadi Allah menunda pemberian itu bukan berarti Allah melambatkan suatu pemberian, tapi karena Allah Maha Tahu kapan waktu yang terbaik untuk memberikan sesuatu itu kepada kita. Dan Allah memberikan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu bukan berarti Allah tidak mau memberi, tapi karena Allah memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Ada seorang yang meminta kepada Allah diberikan, misal sebutlah satu kendaraan ya. Atau misalnya ada seorang ayah yang meminta kepada Allah agar diberikan rumah. Jadi bukan ngontrak gitu ya, tapi diberikan rumah yang bisa merupakan hak miliknya sendiri gitu. Dan dia terus berdoa, tapi doanya ini belum dijabah sama Allah. Nah, saat dia berhenti untuk berdoa, maka di sanalah terjadi suatu kekeliruan. Karena Allah Maha Tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan rumah yang terbaik buat seorang ayah ini. Dan misal ya, kalau di kita sekarang mungkin banyak yang ingin punya kendaraan baru, ingin punya kendaraan baru. Sementara di satu sisi uangnya terbatas. Kalau buat nge-DP mungkin bisa nge-DP, bisa punya kendaraan baru. Tapi suatu ketika ada lagi kebutuhan yang lain, sehingga tidak bisa beli kendaraan. Dan memang Allah itu Maha Tahu, dan saat Allah mengatakan sudah waktunya, maka ada saja jalan untuk bisa mendapatkan itu. Atau misalnya seorang yang ingin berangkat haji, dia mempunyai tanah yang luas. Awalnya dia ingin menjual tanah ini. Kemudian tanah ini sudah ditawarkan ke sana kemari, dan tanah ini tidak kunjung laku.
padahal tanahnya bagus. Tapi suatu hari ketika datang masa beliau untuk berangkat haji, karena tahun itu ternyata nama beliau keluar di Kemenak, dan waktu itu beliau belum punya uang. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba tanahnya ini ditawar oleh seseorang dengan harga yang bagus, sehingga dengan uang itu beliau bisa melunasi ongkos hajinya. Dengan tanah itu beliau bisa mempunyai bekal untuk berangkat ke tanah suci. Mbak Hamdi yakin bapak-bapak kita yang di sini mempunyai banyak pengalaman yang mirip dengan yang diceritakan tadi. Bagaimana tiba-tiba ketika menginginkan beribadah kepada Allah untuk berangkat ke tanah suci, pada waktu itu nggak ada uang. 2 minggu sebelum keberangkatan, sebelum pelunasan, tiba-tiba ada saja rezeki yang Allah berikan. Jadi, lalu apa tugas kita? Tugas kita sebetulnya hanya 2, Bapak Ibu. Yang pertama, tugas kita itu adalah niat. Jadi ada seorang Pak Haji di sini yang ketika diajak oleh temannya, Pak Haji, yuk umrah, yuk. Padahal beliau belum punya uang waktu itu. Tapi beliau sudah memasang niat di dalam hatinya untuk berangkat umroh. Nah, kemudian niat ini sendiri, ini adalah hal yang sangat penting dalam Islam. Karena perkara mendapatkan sesuatu itu mudah bagi Allah, tapi Allah akan menilai dulu seorang hamba ini perlu atau tidak, layak atau tidak diberikan. Contoh sederhana yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya cucu dari bapak-bapak datang, "Kek, aku butuh uang 500.000, Kek." Yang pertama yang kita tanyakan, pasti kita tanyakan, buat apa nak uang 500.000? Kemudian dia menjelaskan alasannya. Di antara alasannya, "Kek, aku mau ikut ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri, butuh uang buat mendaftar sekian." Kemudian cucu kita ini memberikan nomor rekening, "Ini Kek, nomor rekeningnya." Kita sebagai orang tua atau sebagai kakek pasti akan mau memberikan karena peruntukannya jelas, alasannya jelas. Sebaliknya kalau alasannya tidak jelas, buat apa? Dan cucu ini tidak bisa memberikan alasan yang jelas, kita juga was-was, malah khawatir untuk memberikan uang itu. Nah, demikian pula sebagaimana apapun yang kita inginkan, kita harus menyiapkan dulu alasan yang kuat, yang tepat di sisi Allah, sehingga saat Allah menganggap itu sudah layak buat kita, maka Allah akan memberikannya. Kemudian memang harus kita yakini, apapun kehendak Allah itu kita tidak bisa mengaturnya. Karena Allah itu maha berkehendak. Allah menentukan apa yang terbaik buat diri kita dan apa waktu yang tepat. Kemudian firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216, ini ayat yang familiar, yang sering kita dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi lalu bagaimana kita tahu apa yang terbaik menurut Allah? Misal kita ingin menjadi seorang pemimpin, yang Allah suka itu adalah pemimpin yang adil. Dalam salah satu hadis disampaikan bahwa 1 dari 7 yang mendapatkan naungan di yaumil akhir nantiannya adalah pemimpin yang adil. Maka jadilah pemimpin yang adil. Kita ingin menjadi orang yang kaya. Boleh nggak bapak-bapak, ibu-ibu kita menjadi orang yang kaya?
Jadilah orang kaya yang disukai Allah. Orang kaya yang seperti apa? Seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, yang setiap kekayaannya beliau distribusikan, beliau sedekahkan, beliau wakafkan. Bahkan sampai saat ini ada namanya wakaf Utsman bin Affan. Walaupun Utsman sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, wakafnya itu sekarang terus mengalir. Yang terbaru kemarin Pak Hamdi mendengar dari pembimbing, waktu di Madinah itu ada beberapa hotel yang itu atas nama Utsman bin Affan. Itu adalah wakaf dari Utsman bin Affan yang awal mulanya dari sumur Utsman, dan itu terus mengalir. Kemudian bolehkah kita menjadi orang berpenampilan terbaik, berpenampilan gagah, ganteng? Sangat boleh sekali, karena sahabat Rasulullah yang merupakan duta Islam namanya Mus'ab bin Umair, beliau ini adalah seorang yang sangat ganteng sekali. Sebelum beliau masuk Islam, beliau adalah seorang yang sangat ganteng. Anak keluarga kaya, parfumnya itu luar biasa ya, Bapak Ibu, ininya, aromanya. Jadi misalnya kita jalan, Mus'ab bin Umair berjalan di depan Masjid Al-Mujadid, kemudian dia jalan sampai ke gedung serbaguna. Nah, kita yang dia sudah nyampe di gedung serbaguna, kita di belakangnya yang masih di depan Masjid Al-Mujadid ini akan mencium aroma parfumnya. Jadi aroma parfum Mus'ab bin Umair itu ratusan meter itu masih tercium. Karena demikian beliau gagahnya, beliau rapihnya, beliau bersihnya beliau. Dan penampilan yang terbaik ini beliau jadikan ini menjadi sesuatu yang disukai Allah. Apa yang beliau lakukan? Beliau diutus Rasul pertama kali hijrah ke Madinah, dan saat di Madinah inilah beliau berdakwah dengan penampilan beliau yang baik, dengan tutur kata beliau yang menarik, dengan akhlak beliau yang bagus, sehingga para pemuka, para pemimpin kaum di Madinah itu akhirnya masuk Islam wasilahnya melalui Mus'ab bin Umair. Kemudian misalnya kita ingin menjadi orang terkenal, boleh nggak kita menjadi orang terkenal? Boleh nggak Pak Haji kita menjadi orang terkenal? Boleh. Jadilah orang terkenal yang Allah cintai, Allah sukai. Siapa itu? Orang terkenal di langit. Nah, ini dalam salah satu hadis qudsi disampaikan, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menyintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril mencintai orang itu dan berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Penghuni langit pun mencintai orang itu. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau ingin dicintai oleh penduduk bumi, caranya jadilah hamba yang dicintai Allah. Allah mencintai, Jibril mencintai, malaikat mencintai, setelah itu penduduk bumi akan mencintai. Nah, pertanyaannya bagaimana kita untuk menjadi orang yang dicintai Allah? Ini kita bahas singkat saja ya sebelum kita tutup. Rumusnya ada 4A. Yang pertama, agar menjadi hamba yang dicintai Allah ini jadilah hamba yang taat. Yang kedua, jadilah hamba yang menghindari maksiat. Yang ketiga, jadilah hamba yang sungguh-sungguh dalam bertobat. Yang keempat, jadilah hamba yang bermanfaat. Jadi demikian Bapak Ibu, Allah lah yang maha tahu waktu yang tepat untuk kita memberikan suatu keinginan kita, kebutuhan kita, dan kita harus yakin dengan semua itu, dan kita jangan patah arang, patah semangat dalam berdoa, karena setiap doa itu akan dikabulkan Allah. Bisa jadi sekarang, bisa jadi cepat, bisa jadi ditunda, atau bisa jadi tidak di dunia. Allah akan berikan yang berupa tabungan pahala di yaumil akhir nanti. Demikian, semoga bermanfaat. Insyaallah besok hari Senin sampai Kamis itu insyaallah Ustaz Husna akan kembali membersamai kita membahas tentang usul Islam ya, hal-hal penting dalam Islam.
Nah, nanti setelah itu kita akan lanjutkan lagi dengan judul banyak cara Allah menolong kita. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.